Halo para pendidik sekalian, hari ini kita akan bahas sebuah kualitas yang sangat penting untuk anak-anak kita miliki yang kita sebut dengan resiliensi. Mungkin kata-kata resiliensi bukan kata-kata yang baru di telinga para pendidik sekalian, apalagi di masa-masa seperti ini, kita jadi makin paham bukan saja ketangguhan fisik yang anak-anak perlukan, tetapi juga ketangguhan mental untuk menghadapi situasi dan kondisi yang makin sulit. Dan sama seperti otot pada tubuh kita, ketangguhan mental juga harus dilatih sejak dini. Oleh karena itu, pendidik memang harus dengan sengaja menanamkan dan mengajarkan resiliensi kepada anak. Halo semuanya, nama saya Amelia Febriani dari channel Ruang Edukator. Kami percaya bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang menghasilkan transformasi dan bukan hanya pendidikan yang berpusat pada informasi. Oleh karena itu, kalau teman-teman baru di channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu konten-konten kita bisa membantu para pendidik sekalian membuat kelasnya menjadi kelas yang transformatif. Balik lagi soal yang namanya resiliensi, kira-kira skor resiliensi kita berapa ya? Saya yakin para pendidik sekalian dan juga orang tua, skor resiliensi kita meningkat tajam terutama di masa pandemi ini. Karena memang resiliensi itu dilatih dengan keadaan. Resiliensi nggak bisa tiba-tiba aja ada dalam hidup kita. Kita nggak bisa tiba-tiba saja tangguh tanpa kita pernah melatih mental kita. Dengan dasar itulah, maka kita sebagai pendidik harus mulai memikirkan apa yang harus kita ajarkan dan latih pada anak-anak kita agar mereka juga memiliki ketangguhan atau resiliensi yang tinggi. Ngomongin soal resiliensi, apa sih sebenarnya arti kata resiliensi? Resiliensi seringkali dikaitkan dengan kata-kata bounce back atau bangkit kembali. Ngomongin soal bangkit kembali, jadi ingat satu lagu nih. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nah, itu dia namanya resilient. Kalau nggak bisa bangun, nggak bisa bangkit lagi, namanya resiliensinya rendah. Kita pasti mau anak-anak kita punya resiliensi tinggi dong. Jadi nyanyinya kayak gini. Aku terjatuh dan ku harus bangkit lagi. Nah, kayak gitu kan pendidik-pendidik sekalian, kita mau anak-anak kita pada saat menghadapi situasi yang membuat mereka jatuh, entah itu diputusin pacar, entah itu nggak dapat pekerjaan, atau kegagalan-kegagalan lainnya, mereka tetap menjadi pribadi yang bisa bangkit kembali, dan bukan hanya bangkit, bahkan bisa melangkah dengan lebih kuat. Apa aja ya yang kita bisa lakukan sebagai seorang pendidik? Yang pertama, ajarkan anak untuk memiliki growth mindset. Yap, kata-kata growth mindset juga bukan kata-kata yang baru pasti di telinga para pendidik. Kata kuncinya apa sih dari growth mindset tersebut? Selalu ingatkan pada anak-anak bahwa kita ini nggak pernah fix dalam apa yang kita lakukan. Selalu ada hal yang kita bisa tingkatkan. Jadi yang namanya kegagalan itu sebenarnya hanyalah bagian dari proses pembelajaran. Dan kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Makin kita mau berusaha, makin kita akan dapat hasil. Ajarkan anak-anak untuk terus berusaha apabila dia mau mencapai sesuatu yang dia inginkan. Mungkin kita bisa memulai dari aktivitas atau hobi yang dia suka, tapi bukan hanya kita membiarkan mereka melakukan hal yang mereka suka, kita juga ajarkan mereka untuk berkomitmen pada aktivitas yang mereka telah pilih. Misalnya anak kita suka dengan game, dan kita mau ajarkan mereka tentang coding. Saya rasa itu adalah awal mula yang bagus, karena aktivitas yang dipilih anak membuat anak-anak lebih memiliki motivasi. Dan saat mereka memilih, kita bukan hanya berikan aktivitas itu kepada mereka, sekali lagi ajarkan mereka untuk berkomitmen memberikan usaha yang terbaik untuk setiap aktivitas yang dipilihnya. Dan ingat ya para pendidik sekalian, yang namanya mindset itu nggak kelihatan, tapi kita bisa mengajarkannya dari cara kita berdiskusi dengan anak, dari cara kita ngomong dengan mereka, dari cara kita berbicara dengan mereka apabila mereka menghadapi kegagalan atau juga keberhasilan. Intinya, sebagai pendidik, kita sendiri juga harus punya growth mindset. Hal kedua yang kita bisa lakukan yaitu dengan mengajari anak membuat goal-goal kecil setiap harinya. Yap, dengan mengajarkan mereka untuk membuat atau membreakdown goal besar menjadi goal-goal kecil harian, kita membantu mereka untuk melatih usaha setiap harinya. Bayangin begini deh teman-teman sekalian, kalau kita mau angkat beban sebesar 20 kilo dan kita nggak pernah angkat beban, pasti mengangkat 20 kilo itu akan sangat berat dan bahkan bisa melukai otot kita. Apa yang kita lakukan setiap harinya? Kita bisa melatih sedikit demi sedikit. Mungkin hari pertama kita mulai mengangkat 1-2 kilo. Hari ketiga, hari keempat kita boleh tambahkan setengah atau 1 kilo sampai pada akhirnya kita bisa mengangkat 20 kilo. Sama seperti itu kepada anak-anak, kita juga harus ajarkan untuk mereka menambah sedikit demi sedikit usaha yang mereka lakukan setiap harinya. Dengan begitu, anak belajar untuk terus-menerus berusaha, bahkan makin berusaha. Dengan melakukan hal seperti ini, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berani bermimpi besar, tetapi juga berani untuk melakukan usaha yang besar. Hal ketiga yang kita bisa lakukan yaitu fokuslah pada usaha anak, bukan pada
pada hasil akhirnya. Seringkali sebagai orang tua atau sebagai pendidik, kita suka memuji anak-anak. Dan terkadang pujian kita berpusat pada hasil akhir yang mereka capai. Yang bisa kita lakukan lebih baik adalah pujian kita sebaiknya kita pusatkan pada usaha yang mereka lakukan. Sehingga apabila mereka berhasil, kita puji usahanya. Apabila mereka belum berhasil, kita juga puji usahanya. Dengan hal itu, anak-anak jadi paham bahwa bukan hasil akhir yang penting, tetapi usaha yang mereka lakukan, apakah sudah usaha yang terbaik atau belum. Para pendidik sekalian, seringkali kita tergoda untuk mengambil resiko dan mengambil ketidaknyamanan dari anak-anak kita, karena kita menyayangi mereka. Tetapi kita juga harus ingat bahwa tidak selamanya kita bisa menemani anak-anak kita. Hal terbaik yang kita bisa wariskan kepada mereka adalah kemampuan untuk menjadi tangguh dalam situasi yang sulit sekalipun. Oleh karena itu, apabila anak mengalami situasi atau kondisi yang tidak nyaman, jangan serta-merta kita ambil anak keluar dari situasi tersebut, tetapi ajarkan mereka, motivasi mereka, dan dorong mereka untuk menghadapi situasi tersebut dengan asertif. Selalu ingat bahwa suatu kali nanti anak-anak kita akan menghadapi situasi dan kondisinya sendiri, di mana mungkin kita tidak ada lagi bersama dengan mereka. Apakah mereka sudah siap? Dan apakah kita sebagai seorang pendidik telah mempersiapkan anak-anak kita mulai dari sekarang? Mari menjadi pendidik yang tangguh agar kita bisa menghasilkan anak-anak yang tangguh. Selamat mengajar dan selamat membangun generasi tangguh.